Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Materi yang ingin saya sampaikan mungkin bukan sesuatu hal yang baru ya, tetapi kita mereview lagi lah tentang gizi optimal untuk mencegah stunting. Kalau tadi pembicara terdahulu, Dr. Teti, kemudian Teh Apina menyampaikan tentang itu sudah aplikatif ya ke penanganan untuk bayi-bayi BBLR ataupun bayi prematur di rumah sakit. Kalau yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya sih lebih umum mungkin, jadi dampak dari tadi ya adanya bayi BBLR ataupun bayi prematur ini akan tadi sudah disampaikan Dr. Teti akan berakibat atau berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari anak untuk di kehidupan berikutnya ya. Nah, bagaimana sih supaya anak itu tidak lahir dengan BBLR atau tidak menjadi prematur, kemudian juga bagaimana supaya nantinya tidak timbul lagi atau banyak muncul anak-anak dengan pertumbuhan gizinya yang kurang baik atau misalnya dengan adanya stunting ya. Nah, nanti kita akan berbicara tentang pengertian dari 1000 hari pertama kehidupan, kemudian gizi optimal pada ibu hamil, dan gizi optimal untuk bayi di bawah umur 2 tahun atau baduta. Nah, kita mereview tentang 1000 hari pertama kehidupan. Kita kan sering mendengar ya, 1000 HPK. Sebenarnya kapan sih yang dinamakan 1000 hari pertama kehidupan itu? Ya, itu dimulai dari masa kehamilan. Ya, masa kehamilan itu kalau yang normal kan 9 bulan ya, sekitar 270 hari. Kemudian juga masa tahun pertama kelahiran, ya, itu waktu masa menyusui anak ya. Nah, itu sekitar 365 hari ya, 1 tahun itu. Ya, silakan dijumlahkan, kemudian ditambah dengan tahun kedua kehidupan anak itu, ditambah 365, kalau ditotalkan menjadi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, apa sih kok dipermasalahkan 1000 hari pertama kehidupan ini? Bukan, jadi kok menjadi topik yang sering dibicarakan gitu ya? Karena pada 1000 hari pertama kehidupan ini, ya jelas ini hari pertama kehidupan pada anak ya, seorang anak ya. Kemudian di sini adalah merupakan masa emas, bukan emas ini salah ketik, masa emas pertumbuhan otak dan emosional anak ya. Kemudian juga 1000 HPK ini merupakan periode penting dalam tumbuh kembang anak ya. Jadi karena itu merupakan periode emas atau gold periode dalam kehidupan manusia, sehingga kita perlu memperbaiki atau mencegah supaya anak itu bisa lahir dengan gizi yang baik, supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik juga. Nah, ini ada program pemerintah juga ya, berdasarkan program pemerintah untuk mempercepat perbaikan gizi dalam rangka 1000 HPK ini ya. Ini karena tadi harus baik, harus bagus gizinya dari mulai kehamilan ya, dari masa hamil ini, di mana seorang ibu harus baik gizinya, sehingga dalam program pemerintah ini diadakan program perlindungan terhadap ibu hamil yang kurang gizi, kemudian juga perlindungan terhadap ibu hamil yang dari penyakit infeksi. Jadi ibu hamil itu harus sehat ya. Bagaimana nanti ibu hamil yang sehat itu seperti apa nanti di slide berikutnya. Kemudian juga programnya itu ke arah ibu menyusui. Untuk ibu menyusui, program dari pemerintah berdasarkan peraturan ini adalah promosi ASI eksklusif ya, jadi harus menggunakan ASI eksklusif, kemudian perlindungan terhadap kurang gizi dan perlindungan terhadap infeksi juga. Nah, kemudian program sedang lainnya adalah pada bayi di bawah 2 tahun ya, yaitu dengan promosi ASI eksklusif, MPASI untuk anak berusia lebih dari 6 bulan, perlindungan kurang gizi, dan perlindungan dari penyakit infeksi. Nah, sekarang
bagaimana sih supaya ibu hamil atau anak itu nanti dilahirkan dengan sehat gitu ya. Nah, tentunya dari mulai ibu hamil harus optimal gizinya ya. Jadi ibu hamil itu harus sehat ya. Nah, tapi sebelumnya saya coba paparkan dulu bahwa ternyata kan ya mungkin teman-teman juga karena kebanyakan di sini wanita ya, kebanyakan ya bapak-bapaknya satu atau dua gitu ya tadi saya baca ya, nggak terlalu banyak. Jadi sering muncul permasalahan-permasalahan gizi pada saat kehamilan yang tidak bisa dihindari ya. Nah, yang semuanya itu akan berefek atau berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari bayi yang dilahirkan ya. Di antaranya adalah ibu yang kekurangan energi kronik atau KEK ya. Kemudian adanya sering yang terjadi juga anemia gizi besi ya, obesitas pada kehamilan, tensi pada kehamilan, dan mungkin ada yang lain-lainnya lagi ya. Nah, tadi sudah disebut-sebut bahwa ibu hamil itu harus sehat. Bagaimana sih ibu hamil yang sehat itu seperti apa? Ya, tentunya dari status gizinya harus baik ya. Kalau dilihat dari lingkar lengan atasnya 3,5 cm. Nah, siapa yang sedang hamil nih? Coba diukur ya. Kemudian juga IMT pada prahamilnya antara 18,5 sampai 25 ya. Jadi jangan berlebihan, seharusnya kurang juga nggak boleh ya. Kemudian kadar Hb normal itu harus lebih dari 11 gram per desiliter ya. Kemudian juga tekanan darahnya harus normal, tentunya 120/80 ya berdasarkan WHO ini. Kemudian protein urinnya juga harus negatif dan gula darah urin juga harus negatif ya. Ini beberapa kriteria atau contoh dari ibu hamil yang sehat ya dengan kondisi seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus menilai status gizi dari ibu hamil sebelum hamil ya tentunya. Nah, kita lihat dari indeks massa tubuh, teman-teman sudah tahu pasti ya dengan kriteria, saya ngambil dari kriteria YAMKEMKES. Dan yang lebih penting adalah ini, penambahan berat badan selama kehamilan, tergantung status gizinya. Kalau status gizinya termasuk yang kurang atau kurus, penambahannya antara 13 sampai 18 kilo ya. Tapi kalau yang berat badannya normal, paling banyak 13 kilo saja, antara 11,5 sampai 13. Kalau yang overweight ya dengan IMT 25 sampai 27 itu penambahan berat badannya 7 sampai 11,5, jadi maksimal di 11,5 kilogram. Kalau yang obesitas, hati-hati nih yang obesitas, jangan terlalu banyak nambahnya, jadi paling banyak 6,8 kilogram. Tapi kalau untuk yang hamil dengan kembar bayinya, itu berat badannya harus mencapai, boleh meningkat antara 16 sampai 20,5 kilogram ya. Nah, kemudian ini kebutuhan zat gizi dari ibu hamil, saya ngambil dari KGA ya. Ini yang saya sebenarnya semua zat gizi kan memang perlu ya, baik dari makro maupun dari mikro ya. Nah, ini yang saya buletin itu adalah hal-hal yang perlu betul-betul diperhatikan. Nah, ini tambahan zat gizi selama kehamilan. Jadi dari mulai trimester 1, trimester 2, trimester 3. Di sini untuk energi ini terutama ada peningkatan dari setiap trimester ya. Trimester awal memang tidak terlalu banyak nambahnya, maksimal sampai 180 kalori ya. Kalau pada ini per hari ya. Kalau kebutuhannya kan sesuai dengan kebutuhan wanita dewasa normal ya. Penambahan trimester 2 300, trimester 3 juga 300 kalori. Kalau untuk protein sama aja, penambahannya dari trimester 1 2 3 20 gram per hari penambahannya. Kemudian zat mikronya tentunya ada vitamin, ada mineral ya. Yang sering bermasalah tentunya ya kaitannya dengan tadi ya masalah gizi pada kehamilan. Asam folat biasanya yang sering defisiensi pada ibu hamil. Jadi ini penambahan dari kebutuhan normalnya itu sekitar 200 mikrogram per hari. Kemudian juga kalsium ya.
kemudian juga zat besi. Nah, zat besi itu penambahannya kalau di trimester pertama kalau lihat di KGA itu nggak perlu ditambah, tapi mulai dari trimester kedua sampai ketiga, kecuali pada kondisi ibu hamil yang sudah dari awalnya memang ada masalah gizi atau kekurangan gizi. Ya. Nah, kemudian tentunya ya ini mungkin sebagai dasar kita juga, mungkin teman-teman yang sering bertemu dengan ibu-ibu hamil ya, terutama yang di ruangan obgyn ya Bu Tiwi ya, mungkin dengan ibu hamil yang bermasalah, misalnya tentunya kita ingatkan dengan konsep peran gizi pesan gizi seimbang untuk ibu hamil ya. Pesan gizi seimbang untuk ibu hamil itu ada yang pertama tentunya sama dengan umum ya, konsumsi aneka ragam makanan ya, tentunya ini untuk penting untuk pertumbuhan baik buat janin dan buat kesehatan ibunya, diperoleh dari untuk mendapatkan zat gizi baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Kemudian minum air putih yang cukup, jadi lebih banyak dari kebutuhan biasanya ya, karena dia luas permukaan tubuhnya juga lebih banyak mungkin kalau dalam keadaan hamil ya. Dan ini bisa membantu memperlancar pencernaan, karena biasanya juga ibu hamil suka ada gangguan pencernaan, ada sembelit dan sebagainya ya. Kemudian berfungsi juga untuk membuang zat-zat racun, menyusun sel dan darah, mengatur keseimbangan asam basa serta suhu tubuh. Jadi diperlukan sekitar 2-3 liter air per hari. Nah, kemudian batasi makanan yang bergaram tinggi. Ini tentu kaitannya dengan untuk menghindari atau mencegah terjadinya hipertensi pada kehamilan ya. Dan juga ini kalau hipertensi pada kehamilan ini berisiko terhadap kematian janin ya, kemudian terlepasnya plasenta dan gangguan pertumbuhan lainnya ya. Kemudian juga harus membatasi konsumsi kafein ya. Jadi hati-hati buat ibu yang hamil yang biasa minum kopi ya, karena kafein ini berefek diuretik dan stimulan, dan ini berdampak pada dehidrasi sehingga bisa meningkatkan tekanan darah tinggi dan meningkatkan detak jantung, dan ini kurang baik untuk ibu yang sedang hamil. Nah, itu untuk hamil. Jadi kembali lagi saya buat simpulannya bahwa ibu hamil itu harus sehat supaya bisa melahirkan anak yang sehat ya, dan terhindar dari melahirkan anak-anak yang berisiko stunting ya. Nah, sekarang untuk anaknya nih, untuk bayi 2 tahun ini atau di bawah 2 tahun ini, bagaimana supaya gizinya optimal ya. Tentunya ini kita mulai dari masalah gizi yang ada, masalah gizi anak di Indonesia ya. Sekarang ada undernutrition, ada overnutrition ya. Yang undernutrition itu memang ada yang gizi buruk, ada juga yang stunting. Yang mungkin akan kita bicarakan adalah karena sedang kaitannya dengan ini, sebenarnya berkaitan sih antara gizi buruk dengan stunting ini ya. Kemudian juga ada yang obesitas ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini ya, ini kondisi di Indonesia nih, gizi buruk dan gizi kurang, perkembangan dari tahun 2007 sampai 2018 ya, berdasarkan Riskesdas juga ya. Jadi bahwa gizi buruk sih memang sudah menurun ya dibandingkan dengan tahun 2007 ya. Tetapi kalau yang gizi kurang ya, gizi kurang ini masih cukup tinggi ya, kita masih 13,8 ya. Sedangkan untuk status gizi yang pendek atau stunting, kalau yang sangat pendek memang sudah menurun ya, dari sebelumnya 18,8 sekarang sudah 11,5. Tetapi kalau yang pendek kita masih cukup tinggi ya, dari 18 meningkat menjadi 19,3 ya. Dan stunting ini bisa terjadi sejak dalam kandungan dan dapat berlanjut sampai usia 2 tahun pertama kelahiran. Makanya tadi disebut golden period ya. Jadi di sini kita sebagai dietitian ya bertanggung jawab juga untuk membantu masyarakat sekitar ya, termasuk juga pasien-pasien yang datang ke rumah sakit untuk mencegah tambah tingginya angka stunting di Indonesia ya. Dan ini
periode ini dimulai dari saat konsepsi sampai berusia 2 tahun atau 1000 HPK ya, dan telah teridentifikasi merupakan masa yang paling kritis dalam kesempatan memberikan intervensi. Jadi kita bisa perbaiki nih dari mulai sampai anak di usia 2 tahun ya, karena setelah ini kalau misalkan ya ternyata anaknya stunting, itu agak sulit untuk bisa tumbuh kejarnya. Nah, faktor risiko dari stunting sendiri ya untuk di negara berkembang termasuk di Indonesia ya tentunya karena dari hasil penelitian ini dari jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri itu karena faktor tidak ASI-nya yang tidak eksklusif ya, jadi banyak yang batal tuh ASI eksklusifnya, terutama yang misalnya bayi yang lahir di rumah sakit ibunya dengan sesar misalnya, itu seringnya langsung diberikan susu formula gitu. Jadi tidak eksklusif. Kalau yang namanya ASI eksklusif itu yang betul-betul hanya diberikan ASI dari mulai dia hari pertama kelahiran sampai usia 6 bulan ya. Kemudian juga faktor sosial ekonomi ya. Ada juga faktor BBRR tadi ya. Jadi kalau bayinya BBRR itu juga risiko terjadinya stunting ya, atau dari panjang lahir. Jadi bayi yang panjang lahirnya kurang dari standar itu juga risiko terjadinya stunting. Pendidikan ibu yang rendah juga ini mempengaruhi dari hasil penelitian ya, penyakit infeksi udah jelas, dan adanya defisiensi nutrien baik itu makro maupun mikro ya, baik itu defisiensi protein, zat besi ya, zinc dan kalsium. Nah, ini di beberapa jurnal memang menyoroti hal ini ya, terutama pada saat ibu hamil ya, kehamilan. Nah, sekarang 1000 HPK versus malnutrisi. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa pada 1000 hari pertama kehidupan merupakan golden period ya, di mana ini masa kritis ya, yaitu puncak perkembangan itu memang dari 0 sampai 24 bulan ya, di mana anak itu fungsi melihatnya pada usia 4 bulan mulai bagus, fungsi melihatnya, fungsi mendengarnya pada usia 4 sampai 12 bulan, fungsi berbahasanya itu puncaknya pada usia 12 bulan, dan fungsi kognitifnya adalah puncaknya pada usia 12 bulan. Jadi mungkin ini bisa dijadikan sebagai referensi buat kita bahwa di usia-usia ini apakah anak-anak itu sudah sesuai dengan pertumbuhannya. Nah, sekarang kalau anak ini malnutrisi ya, ini akan berdampak permanen ya atau jangka panjang kalau misalnya anak di periode ini mengalami malnutrisi. Apa dampaknya? Yang pertama itu akan menjadi pendek. Orang yang pendek itu relatif kognitifnya rendah. Ini pendeknya stunting ya, pendek yang stunting itu kan karena kekurangan gizi. Ya, berbeda dengan yang pendek karena genetika misalnya ya. Walaupun saya baca di literatur genetika dari anak pendek itu bisa juga diakibatkan dari bukan diakibatkan, ada kaitannya anak yang bertumbuh pendek itu dengan tinggi badan dari orang tuanya. Jadi ibu dan bapaknya yang pendek itu berisiko juga melahirkan anaknya yang pendek, tetapi berbeda pengertiannya dengan anak pendek karena stunting ya. Kemudian di masa yang akan datang dia risiko menjadi PJK ya penyakit jantung koroner ya, yang BBRC yang tadi seperti sudah disampaikan oleh Dr. Teti ya. Kemudian juga menjadi gangguan jantung dan bisa juga risiko stroke ya, hipertensi dan DM obesitas ini juga menyebabkan menjadi diabetes mellitus dan kardiometabolik ya. Ini kalau terjadi malnutrisi. Jadi malnutrisi di sini bisa kekurangan, bisa kelebihan. Ya tadi ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Dr. Teti tadi. Nah, ini tahap perkembangan otak anak. Ya, jadi perkembangan otak ini dimulai dari dalam kandungan. Ya, dimulai sejak minggu kedua kehamilan. Ya, jadi minggu kedua kehamilan itu harus 14 hari ya. Nah, ini jadi seperti ini nih. Ya, di 25 hari, kemudian nambah sampai akhirnya dia siap dilahirkan ya.
Nah, perkembangan otak bayi yang baru lahir itu sekitar 60% dari ukuran otak dewasa, ya 60%-nya. Dan kalau sudah menginjak 3 tahun, itu mencapai 80% dari ukuran dewasa. Ini saya ngambil dari penelitiannya Anissa 2020. Nah, kemudian perkembangan emosionalnya. Anak umur 0 sampai 1 tahun ini emosinya berdasarkan kondisi tubuh. Jadi dia menyerap emosi sedih atau gembiranya dilihat dari kondisi tubuhnya, ya. Jadi kalau sakit dia akan sedih, merindukan orang lain di sekelilingnya, dan ekspresi emosinya mulai beragam, ya. Interaksi sosialnya semakin terasa di sini. Jadi meniru-niru orang dewasa, misalnya berbicara atau bertindak, ya. Untuk 1,5 sampai 2 tahun ini perkembangan emosinya anak takut pada orang yang tidak dikenal. Jadi kalau di sini mungkin mau diajak ngobrol atau dipangku siapa saja, di sini udah nggak mau, ya. Kalau di 2 sampai 3 tahun dia mulai bermain dengan teman sebayanya, tetapi masih egois dan belum mampu mengontrol emosinya. Jadi masih suka berantem, ya, di 2 sampai 3 tahun. Nah, supaya kita tahu bahwa anak itu tentu optimal gizinya, tentunya kita harus memantau dari pertumbuhannya, ya. Saya kira ini bukan hal yang baru, ya, terutama teman-teman yang berdinas di anak, ya. Jadi kita akan mengakses baik dari yang paling mudah kan antropometri, ya, walaupun kadang-kadang ada yang tidak bisa diukur, ya, tapi ada yang lainnya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa keakurasian pengukuran atau penimbangan ini sangat berdampak sekali kalau pada anak, ya, berarti gitu. Jadi kurang 1-2 cm pada pengukuran tinggi badan itu akan berdampak dalam penentukan status gizi. Begitupun dengan penimbangan berat badan. Jadi saya menghimbau penggunaan alat-alat ukur itu harus betul-betul yang baik, ya, dan dilakukan dengan cara yang benar. Silakan teman-teman nanti membuka-buka lagi teori atau praktis untuk pengukuran antropometri, ya. Kemudian, nah ini tentunya dalam menentukan kategori status gizinya ada beberapa indikator, ya, bisa dengan berat badan untuk umur, panjang badan untuk umur, berat badan untuk panjang badan, atau berat badan untuk tinggi badan, ya, IMT untuk umur untuk anak yang kalau di kita kan menggunakan IMT umur itu untuk 5 tahun ke atas, ya. Nah, ini dengan kriteria seperti ini, ya, silakan. Ini sudah tahu, saya kira udah pada paham. Nah, sekarang bagaimana asupan makan saat 1000 HPK? Pada masih dalam janin, yaitu 280 hari di dalam kandungan ibu, dia mendapatkannya dari plasenta, ya, melalui plasenta, dari makanan yang ibu makan. Makanya tadi ibunya harus sehat, asupan makannya harus bagus, supaya zat gizi yang diserap atau dikonsumsi oleh janinnya bagus juga. Nah, kemudian pada periode bayi, yaitu 0 sampai 12 bulan, ya, kemudian juga ini ada 0 sampai 6 bulan, ini dia murni harusnya dari ASI eksklusif, kecuali pada kondisi tertentu yang misalnya tidak beruntung mendapatkan ASI, ya, mungkin perlu tambahan dengan PASI, ya. Dan pada 6 sampai 12 bulan itu mulai mendapatkan ASI dan MPASI. Ini juga harus tepat memberikan MPASI-nya, ya. Dan untuk anak 1 sampai 2 tahun itu akan ada ASI, ada MPASI. Tentunya MPASI-nya berbeda dengan yang usia ini, ya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, untuk kebutuhan, nah ini juga kita harus tepat memberikan zat gizinya, energi dan zat gizinya kepada anak supaya bisa tumbuh dengan baik dan berkembang. Ya, kalau tadi Dr. Teti dan Apina bicara tentang kebutuhan, kemudian velocity berat badan untuk yang BBLR, bagaimana kalau saya cerita untuk yang anak dengan lahir yang normal, ya, supaya bisa tumbuh dengan baik dan tidak terjadi tadi, ya, malnutrisi, baik itu stunting ataupun kelebihan zat gizi. Nah, ini untuk saya ngambil dari KGA 2013, ya, 0 sampai 6 bulan
energinya kebutuhannya 550, kemudian semakin bertambah usianya semakin bertambah. Tetapi bisa juga menggunakan perhitungan kebutuhan energi seperti yang kita bisa gunakan ya, bisa menggunakan WHO equation, bisa menggunakan Softwheel ya, silahkan. Ini juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan energi dan zat gizi dari anak sehat ya tentunya. Bisa juga dijadikan sebagai standar pembanding untuk melihat apakah kebutuhan gizi anak ini sudah terpenuhi atau belum ya. Dan ini zat gizi untuk Baduta ya. Energinya tentunya ini kebutuhannya akan lebih besar dibandingkan dengan usia anak yang lainnya ya. Kalau tadi yang prematur itu memang sangat tinggi, lebih tinggi sekali ya karena dia tuh harus tumbuh kejar. Tapi kalau anak yang normal sesuai dengan kebutuhan. Dan pada kondisi usia ini RMR-nya 2 kali lipat dari orang dewasa ya. Jadi resting metabolic rate-nya 2 kali lipat. Nah, diperlukan energi ini untuk aktivitas fisik ya, kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Dan ini kebutuhan energi pada tahun pertama ini antara kalau berdasarkan EFSA ya, kalau Eropa ini saya ngambil dari literatur yang dari sana, tapi kalau Indonesia sesuai KGA aja ya. Kalau di sana atau berdasarkan WHO juga antara 100 sampai 110 kalori per kilogram berat badan. Nah tentunya kalau teman-teman bingung mana sih yang benar? Yang benar adalah ketika anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Tanda tumbuh berkembang bagaimana? Ada peningkatan berat badan yang normal ya, itu yang paling sesuai. Protein sebagai zat pembangun, pengatur dan memperbaiki jaringan mata ya, kulit ya, jaringan otot juga ya, untuk jantung, paru-paru dan organ-organ lainnya. Ini peranan protein ya. Kemudian berperan dalam pembuatan enzim, hormon, antibodi, dan komponen penting lainnya. Kemudian juga membantu proses regulasi di dalam tubuh ya berdasarkan si Zimmerman ini. Nah, kebutuhan protein kalau pada bayi nih 0 sampai 6 bulan antara 0, ini menurut EFSA ya, 0,58 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau 6 sampai kurang dari 36 bulan 0,66 gram per kilogram berat badan per hari ya. Tentunya semakin bertambah usianya kebutuhan proteinnya akan semakin meningkat ya. Sekarang peranan lemak atau lipid dalam perkembangan tumbuh kembang anak. Lemak ini menyuplai hampir 50% dari kebutuhan harian energi dari bayi ya, terutama didapatkan dari ASI ya. Dan lemak ini memacu untuk penyimpanan lemak dalam tubuh untuk menjaga panas tubuh dan melindungi organ-organ tubuh ya. Dan juga membantu dalam penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K yang sangat diperlukan oleh bayi atau oleh anak. Nah, kemudian menyediakan asam lemak esensial yang dibutuhkan ya untuk pembentukan otak ya, untuk kesehatan kulit, kesehatan rambut ya, mata, juga melindungi infeksi dan penyakit lainnya ya. Jenis lemak yang diperlukan terutama nih yang sering digembar-gemborkan ya, asam linolenat ya, asam alfa linolenat ya, ada ARA, ada DHA. Ini kaitannya untuk pertumbuhan otak dari bayi atau anak ya. Rekomendasinya untuk asam lemak linolenat itu 4,4 gram per hari. Kalau untuk omega 3 0,5 gram per hari, omega 6 4,6 gram per hari. Ini berdasarkan penelitian dari Ardiani dan 12 ya. Kemudian peranan karbohidrat untuk pertumbuhan anak untuk apa? Yang pertama tentunya untuk menyuplai energi ya. Kemudian dia bersama protein akan membentuk jaringan tubuh yang baru
Juga bisa sebagai building block untuk komponen tubuh yang sangat esensial ya, termasuk pertumbuhan-pertumbuhan organ dalamnya ya. Jenis karbohidrat yang cocok untuk bayi memang itu terutama diambil dari laktosa. Makanya bayi itu tidak lepas dari susu ya, mulai dari ASI atau juga dari PASI gitu ya, sampai usia 2 tahun itu wajib ASI ya. Kemudian asupan karbohidrat yang optimal ini antara 40 sampai 60% dari total kebutuhan energi kalau pada bayi ya. Dan kalau rekomendasi FSA itu 2003, di tahun 2013 yang untuk kurang 0 sampai kurang dari 6 bulan 40 sampai 50%, 6 sampai 12 bulan 45 sampai 55%, kalau 12 lebih dari 12 bulan atau 12 bulan sampai kurang dari 36 bulan adalah 45 sampai 60% dari total kebutuhan energinya. Nah, kemudian untuk vitamin dan mineral masing-masing ini sangat diperlukan dalam pertumbuhan anak ya. Vitamin A memang untuk pertumbuhan sel-sel epitel, vitamin B1 untuk metabolisme karbohidrat ya, vitamin B2 untuk proses oksidasi dalam sel, B6 untuk pembentukan sel darah merah, vitamin C untuk aktivator berbagai fermen perombak protein dan lemak serta pembentukan trombosit. Vitamin D ini meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor dari usus ya. Kemudian ada vitamin E, ada vitamin K, ada zat besi ya, ada yodium, ada zinc juga ya, yang masing-masing mempunyai peranan yang cukup tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak di bawah 2 tahun. Ini kita tadi sebenarnya sudah dibahas sih sama Dr. Kathy sedikit ya, jadi peranan dari ASI. Jadi usia 0 sampai 6 bulan ini harus ASI ad libitum, jadi sekehendak anak ini ya, diberikan sampai 2 tahun ya. Beberapa keunggulan ASI, mengingatkan kembali saja, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Ini karena mengandung energinya yang memang adekuat bagi tumbuh kembang yang efisien ya, dan diutilizasi oleh tubuh. Tadi lemak seperti tadi ya keperluannya, protein juga ini bersifat imunoprotektif terutama ya terhadap energi, mencegah diare dan infeksi ya. Kemudian juga vitamin dan mineral tadi ya. Samping itu ASI juga mengandung zat imun ya, antibodi yang tadi seperti disampaikan oleh Dr. Teti ya, karena ada kolostrumnya ya. Kemudian bersih dan steril juga aman ya, karena tidak keluar kecuali yang mungkin yang kurang steril atau dikhawatirkan kebersihannya adalah ASI yang tadi ya, yang dikeluarkan dulu ya untuk bayi-bayi yang lahir prematur atau TBLR tadi ya, itu pengelolaannya harus baik ya. Kemudian keunggulan ASI yang lainnya adalah ASI menstimulasi kemampuan oromotorik bayi, jadi dia bisa menghisap gitu ya. Kemudian mengandung zat gizi sesuai kebutuhan fisiologis bayi, memberikan efek nyaman dan bahagia bagi bayi dan ibunya. Ya, tentunya hampir semuanya sudah merasakan ini ya, kebahagiaan seorang ibu ketika bisa menyusui dan bagaimana hubungan emosional antara bayi dan ibu ketika sedang memberikan susunya kepada bayinya, dan mencegah serta mengurangi risiko penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Ya, ini kelebihannya yang lain karena memang di dalam ASI itu lebih tinggi kandungan whey-nya ya, sehingga mudah cerna ya dibandingkan dengan susu sapi. Kalau susu sapi karena itu untuk sapi, dia akan sulit dicerna oleh manusia ya, karena dia lebih tinggi kaseinnya ya. Nah, kemudian kalau untuk makanan untuk anak atau gizi untuk anak 6 sampai 23 bulan ini terutama kita memberikan ASI tetap diberikan sampai usia 24 bulan, tetapi sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI ya. Di sini juga untuk MPASI-nya harus tinggi zinc ya, harus tinggi sumber zat besinya ya. Nah, kemudian energi tambahannya ini berkisar antara 200 sampai 550 kilokalori dari ASI ya. Nah,
bahwa makanan pendamping ASI ini atau MPASI merupakan makanan atau minuman selain ASI yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi selama periode pemberian makanan peralihan, ya. Dan jadi sumbangan tadi ya sampai 550 itu begini. Jadi karena anak umur 6 sampai 8 bulan dari kebutuhan energi dari ASI-nya hanya terpenuhi 413. Sementara dia sudah kebutuhannya mencapai 600 kalorian. Jadi 200 kalorinya kita dapatkan dari MPASI ya. Jadi hanya 200 kalori pada usia 6 sampai 8 bulan. Anaknya bertambah umurnya kalau misalkan 9 sampai 11 bulan terpenuhi dari ASI-nya sebagai sedikit, hanya 376. Kurangannya dapatkan dari MPASI. Begitupun untuk yang anak sudah usia 12 sampai 23 bulan. Semakin banyak atau semakin tinggi pemenuhan kebutuhan energinya yang diperoleh dari MPASI dibandingkan dari ASI, ya, karena semakin bertambah usia anak, pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi dari ASI semakin menurun. Nah, kenapa kita memberikan MPASI? Apa sih tujuannya? Ya, MPASI ini salah nih, PMASI harusnya MPASI, memenuhi kebutuhan gizi bayi, harus mengembangkan kemampuan bayi untuk mengenal berbagai macam makanan, rasa dan tekstur, ya. Juga harus mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan, serta melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung energi yang tinggi. Mungkin ini bisa dijadikan dasar ketika kita memberikan makanan pendamping ASI untuk pasien-pasien kita. Jadi harus memenuhi kriteria ini, ya. Jadi harus mengembangkan kemampuan bayi untuk mengenal berbagai macam makanan, karena pasien kita kan variatif ya, yang usia 6 bulan juga ada, 8 bulan juga ada, ya. Jadi pemenuhan kebutuhan gizi dari makanan yang disediakan rumah sakit juga harus memenuhi seperti ini, ya. Dan syarat dari MPASI tentunya harus tepat waktu. Tepat waktu di sini bahwa MPASI ini mulai diberikan saat kebutuhan energi dan nutriennya melebihi dari ASI tadi, ya. Kemudian harus adekuat, bahwa MPASI ini harus mengandung cukup makronutrien dan mikronutriennya, aman dalam artian penyimpanan, penyiapan, dan sewaktu pemberiannya juga harus higienis, tepat cara pemberian, ini responsif sebenarnya. Jadi cara pemberian ini MPASI diberikan sejalan dengan tanda lapar dan nafsu makan serta frekuensi dan cara pemberiannya sesuai dengan usia bayi. Ayo, tadi ini ada di pretest ya. Ada yang mohon maaf Bu Iis. Waktunya ya. Maaf, waktunya 5 menit lagi. Oke, benar, ya. Terima kasih. Nah, ini juga harus tepat waktu, karena kalau terlambat berdampak, kalau terlalu dini juga berisiko, ya, kalau pemberian MPASI ini, ya. Bentuk makanannya mungkin sudah tahu ya teman-teman ya. Yang mulai 6 bulan kita mulai dengan bentuk makanan lumat, 9 sampai 11 bulan itu makanan lunak, 12 sampai 23 bulan ada makanan keluarga. Ini teksturnya, ya. Saya kira ini bukan suatu hal yang baru, ya, tapi tentunya ini juga dasar dalam kita memberikan, ya. Jadi berapa sering nih kita memberikan frekuensinya, misalnya untuk anak 6 sampai 8 bulan. Mulai dengan bubur halus, lembut, cukup kental, dilanjutkan bertahap menjadi lebih kasar. Ya, frekuensinya ini, kemudian jumlahnya ini, ya. Silahkan nanti ini sebagai dasar dalam pemberian makanan tambahan. Nah, untuk anak lebih dari 12 bulan, ini berikan makanan dengan pola seimbang dan bervariasi. Makin bervariasi makanan, makin lengkap zat gizinya. Jadi diharapkan memang itu sudah seperti menu keluarga, tapi tentunya disesuaikan dengan selera anak, ya. Yang mudah-mudahan nanti di RSIS bisa menyediakan makanan anak yang menarik, ya. Kalau lihat di sini kan menggunakan alat yang menarik, kemudian bentuknya juga seperti ini, ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengakomodir seperti ini, ya, supaya asupan makanan anak, pasien anak di RSIS meningkat, ya. Nah, ini slide ini yang hampir terakhir nih. Jadi dari penelitian ternyata asupan makanan yang tinggi protein ini dapat meningkatkan pertumbuhan linear, ya. Sehingga di MPASI itu
perlu protein yang tinggi, terutama protein hewani ya. Untuk yang sekarang ini di pedoman yang sekarang di MPASI itu perlu protein hewani, baik anak itu mulai dari usia 6 bulan ya. Jadi tidak perlu hanya bubur tepung saja ya. Dengan PER-nya MPASI yang asupan protein dengan PR 12-15% ini menunjang percepatan pertumbuhan linier. Kemudian juga suplementasi zinc ini dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi badan dan panjang badan untuk umur ya dari penelitian ya. Kemudian juga makanan sumber zinc ini ada di ikan laut, bunga matahari. Nah, ini mungkin bisa jadi dasar kita memberikan makanan anak nanti ya di RSAS juga ya. Dan vitamin A juga ternyata ini berdampak terhadap pertumbuhan linier, kemudian juga pada anak prasekolah, pada bayi, pada anak sekolah ya. Kemudian juga nah ini jenisnya ya, saya kira. Sebagai slide terakhir, kesimpulan bahwa di 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan periode emas dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia ya. Jadi ditentukan di sini, kemudian gangguan gizi pada masa ini akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental seorang anak, serta berdampak terhadap kesehatan di usia dewasa. Dan stunting pada anak dapat dicegah dengan optimalisasi pemenuhan gizi dari mulai kehamilan sampai usia 2 tahun. Terima kasih.